Salah satu respon Indonesia terhadap Perang Dingin sebagai negara non-blok adalah Operasi Dwi Korah yang dilancarkan oleh Soekarno yang kemudian berujung pada terbentuknya Federasi Malaysia, yang pembentukannya menyaksikan intervensi Inggris untuk menguasai wilayah di wilayah tersebut. Inggris melakukan hal tersebut karena wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam, perdagangan, dan industri. Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan rencana Inggris untuk mempertahankan wilayahnya di Asia Tenggara. Presiden Soekarno sendiri memandang Malaysia sebagai negara boneka buatan Inggris atau negara barat dan menganggapnya neokolonialisme atau kolonialisme baru. Sikap Tunku Abdul Rahman sendiri yang tidak memberitahukannya tentang rencana penggabungan Sarawak dan Sabah dengan semenanjung Tanah Melayu untuk membentuk Federasi Malaysia membangkitkan kemarahan Soekarno. Setelah kampanye Ganyang Malaysia oleh Presiden Soekarno sebagai tanggapan rencana Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman untuk membentuk Federasi Negara-Negara Malaysia yang diumumkan pada tanggal 16 September 1963. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia menjadi semakin tegang. Dan pada keesokan harinya, pemerintah Indonesia mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia pada 17 September 1963. Dan pada tanggal 3 Mei 1964, Soekarno mengumumkan operasi yang disebut Panglima Rakyat Dwi atau Dwi Korah, yang berbunyi memperkuat ketahanan revolusi Indonesia, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak di Brunei untuk membongkar negara boneka Malaysia. Setelah pemerintah Indonesia mengumumkan konfrontasinya dengan Malaysia, Malaysia mengingatkan Indonesia bahwa Malaysia menerima bantuan dari negara-negara yang telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Malaysia, serta negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, JF Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu membuat pernyataan bahwa Amerika mendukung pembentukan Federasi Malaysia. Deklarasi memberikan kepercayaan kepada Malaysia terhadap Indonesia yang didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Namun Presiden Soekarno mengabaikan ancaman Malaysia dan mengumumkan Operasi Dwi Korah dalam pidatonya di Istana Merdeka pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Untuk melaksanakan Operasi Dwi Korah, dibentuklah Komando Gabungan Wilayah Indonesia Bagian Barat yang disebut KOGA atau Komando Siaga pada tanggal 16 Mei 1964. Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang dilantik menjadi Panglima Komando Siaga. Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Mulyadi dilantik menjadi Wakil Panglima 1 dan Brigjen Ahmad Wiranto Kusuma dilantik menjadi Wakil Panglima 2. Pemerintah Indonesia melakukan infiltrasi militer ke wilayah Malaysia, mendarat di kota Pontianak, Johor pada bulan Agustus 1964. Infiltrasi militer kedua terjadi pada tanggal 2 September 1964 di daerah Johor. Diplomat-diplomat yang dipimpin Indonesia dalam konfrontasinya dengan Malaysia antara lain pertemuan Tokyo ke-1 tahun 1963, pertemuan Manila kedua tahun 1963, pertemuan Manila ketiga tahun 1964, pertemuan Bangkok keempat tahun 1964, pertemuan Bangkok kelima tahun 1964, pertemuan Tokyo ke-6, dan pertemuan-pertemuan pada tahun 1964, lalu penundaan terakhir, pertemuan Bangkok ke-7 pada tahun 1966. Pada pertemuan ke-7 di Bangkok 1966 yang berlangsung 3 hari dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966, Adam Malik mewakili Indonesia
memimpin delegasi Indonesia dan Tun Abdul Razak, wakil Malaysia, memimpin delegasi dari Malaysia. Setelah berkonsultasi dan pertemuan, kedua belah pihak menyepakati 3 prinsip yang memecahkan permasalahan kedua negara. Hasil pertemuan itu pun di Bangkok yang ketujuh menghasilkan perjanjian Bangkok yang meliputi: pertama, masyarakat Sabah diberi kesempatan untuk menegaskan keputusan mereka mengenai posisi mereka dalam Federasi Melayu. Kedua, kedua belah pihak pemerintah sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik. Lalu ketiga, kegiatan formulasi antara kedua negara dihentikan. Oleh karena itu, perundingan ketujuh di Bangkok ditandai dengan penandatanganan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia, serta penyelesaian konflik Indonesia dan Malaysia.